warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lydia Rahmawati 18. Kali ini aku akan ngebahas tentang video pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kalian memulai video pembelajarannya, jangan lupa di like, komen di bawah, subscribe, dan di share. Selamat menyaksikan. Pada video ini akan dibahas tentang butir-butir non-fiksi pada KD 3.9. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menulis ringkasan dari buku pengayaan. Dalam menulis butir-butir penting non-fiksi, perhatikan hal berikut. Yang pertama ada identitas buku. Identitas buku meliputi yang A. Judul buku. Judul buku biasanya ada di bagian cover. Pengarang. Pengarang juga ada di bagian cover, baik di atas maupun di bawah. Penerbit. Nah, penerbit ini biasanya terdapat sebelum daftar isi. Tahun terbit beserta cetakannya juga ada, biasanya disertai dengan penerbit sebelum daftar isi. Harga buku biasanya ada di cover paling belakang. Jumlah halaman kalian bisa menjumlahkan dari halaman pertama hingga halaman akhir. Yang kedua ada manfaat atau materi isi buku. Nah, manfaat atau materi isi buku ini dapat kalian peroleh dari buku yang ingin kalian cari butir-butir pentingnya. Jadi kalian harus membaca buku tersebut dari halaman awal hingga halaman akhir dengan cermat. Yang ketiga ada format buku. Nah, format buku ini menentukan ketertarikan pembaca pada isi buku. Jadi pada format buku ini kalian menulis hal-hal yang membuat kalian tertarik terhadap buku tersebut. Nah, yang keempat ada penyajian materi atau isi buku. Nah, dalam penyajian isi harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memenuhi standar penulisan ilmiah, bahasa pengarang mudah dipahami oleh pembaca, dan juga dilengkapi contoh atau ilustrasi. Yang kelima, bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi haruslah bahasa yang lugas, logis, menarik, dan juga mudah dipahami. Yang keenam, kelebihan buku. Nah, sebuah buku non-fiksi dianggap bermutu atau memiliki kelebihan apabila memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca. Isinya dapat dipertanggungjawabkan, menimbulkan perspektif yang baru dan agar segar terhadap suatu topik, juga memberikan informasi terbaru. 7. Kelemahan buku. Sebuah buku non-fiksi dianggap tidak bermutu atau memiliki kelemahan apabila tidak memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca, dan isinya belum dapat dipertanggungjawabkan, menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu topik. Bagaimana sih cara menganalisis buku pengayaan? Yang pertama, kalian harus membaca buku yang akan ditentukan pokok-pokok isinya. Nah, sebelum menentukan pokok isi dari sebuah buku non-fiksi, kalian harus membaca terlebih dahulu buku yang akan kalian buat sebagai rangkuman isinya. Nah, yang kedua, catatlah ide-ide pokok atau hal-hal penting yang ada dalam setiap subjudul atau bab. Nah, ide pokok atau hal-hal pentingnya adalah gagasan yang menjadi pokok pembahasan. Tidak semua ide atau hal penting untuk dicatat. Jadi, kalian harus bisa menggarisbawahi kata
atau kalimat yang menurut kalian penting. Yang ketiga, mencatat identitas buku. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, identitas buku itu ada apa saja. Nah, isi buku kita biasanya terfokus pada gagasan utama setiap bab atau subjudul dengan menomorduakan pencatatan identitas buku. Nah, hal ini harus dihindari. Pencatatan identitas lengkap yang kita baca menjadi satu bagian yang sama pentingnya, sama seperti halnya mencatat ide pokok. Video pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat, berguna, dan juga menambah wawasan untuk kalian semua tentang bahasa dan sastra Indonesia. Ya, jangan lupa mampir ke video aku yang lainnya dan jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum.